Bang Zahrin Ya, bercerita tentang KHMI-an, kaderisasi, iya, kemudian peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, memang kurang saja waktu kita untuk mengurainya. iya, Bahkan kalau ditulis buku, ini berbuku-buku barangkali iya, baru bisa menceritakan Berseri, ini, ya. berseri ya kan. iya, Nggak cukup cuman di bawah pohon seri, ini berseri-seri sudah. iya, Karena melibatkan banyak testimoni Banyak juga. testimoni dan peristiwanya macam-macam Iya, dan kita terlibat di dalamnya, jadi peran-peran itu juga harus diurai secara lengkap. betul. Tapi masuk kita ke eh, diskusi yang agak serius nih, iya, Bang Zahrin, Bang Tosim, berkaitan dengan dinamika Majelis Nasional Kami pasca Munas ke-11 di Palu beberapa iya, waktu yang lalu. Persisnya pada tanggal 23 sampai 27 November 2022 ya Bang ya. iya, Dan Bang Jahrin waktu itu hadir ya Bang di iya, acara Bang Tosim. Ya, Bahkan Bang Tosim seingat saya jadi ketua rombongan ini ya untuk pemenangan Romo ya. enggak. Aku ketua rombongan yang ini, Bang Junisapnya. Nah, kalau Oh awak Bang ketua, Junisab dari 4 orang Jakarta. aja nya ketua rombongannya. Oh oke. Bicara tentang eh, Munas ke-11 di Palu, memang menarik ya Bang. iya, Tapi coba kita apa dulu kita berbicara sebelum Munas 11 di Palu. Ini kan Medan nih tuan rumah iya, ya Bang. iya, Saya rasa Bang Zahrin sebagai tuan rumah pada waktu itu di Medan ini, kemudian Bang Tosim juga ada di Medan. Saya waktu itu Malaysia. majelis perwakilan, Oh, majelis perwakilan satu-satunya dari luar negeri. utusan ya. Iya, utusan. Dan itu ada suara kami Iya, utusan. dari Makanya saya Malaysia. bilang utusan. Iya. Nah, tentu Bang Jahrin, Bang Tosim adalah tuan rumah pada waktu itu. Kami meminta ada sedikit kilas balik. Kenapa? Karena kita mau melihat beberapa aspek yang bersamaan dengan yang terjadi di Palu. Bagaimana Bang Jahrin melihat situasi Munas Medan pada waktu itu, Bang? Eh, Dinda Arman. Jadi kalau aktivitas apa ya kegiatan Munas 10 Iya. kami di Medan ini, secara institusi saya tidak lagi pengurus Kahmi wilayah. Oke. Karena itu saya tidak banyak terlibat, Tidak panitia juga ya. panitia juga tidak. Berarti pengamat lah ya. Ya hanya karena Sebagai ini alumni HMI aja. karena ini apa namanya pestanya Alumni HMI. alumni HMI dalam wadah kami ya. Dan di Medan pula. Rasanya malu juga kalau nggak Kalau nggak dengar-dengar hadir ya ya. kan. Bertanya orang bagaimana Iya. kami itu malu juga kita Iya. kalau nggak bisa jawab itu kan. Iya. Eh, itu kalau kita surut ke belakang berarti kan apa namanya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya. Oke. Ya. Berarti masa di mana Pak Joko Widodo sebagai presiden itu mau memasuki Periode kedua ya. periode kedua. Mau masuk, mau Betul, kontestasi. Jadi iklim politik memang saat itu masih Nuansa politiknya pun kuat. masih kuat gitu ya. Yang buka presiden, yang menutup Wakil wakil presiden. presiden. Alumni pula. Yang membedakannya dengan Kongres Palu, yang buka wakil presiden, yang nutup pimpinan sidang. Nah, gitu bedanya. Jadi sudah seperti Kongres HMI. Begitu. Aduh. Kalau melihat kualitas acara, nampaknya masih lebih bagus di Medan ya, Bang? Medan itu termasuk ya dalam urusan protokoler tertata rapi. Rapi ya. Ya, itu kita harus akui. Ya. Pengamanannya juga ini mungkin ada pengaruh para penyelenggara Munas Kahmi yang ke-10 di Medan ini. Itu adalah juga waktu mahasiswa menjadi penyelenggara Oh, Kongres 15 HMI di Medan. betul, betul, betul. Nah, sehingga nuansa itu mungkin akan apa ya dengan sendirinya juga Terhadap beban sejarah ya kan. terbawa itu. Betul, betul. Dengan demikian segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang. Pada masa itu dengan iklim politik antara
Pancasila dan mempertahankan Islam sebagai dasar di HMI, itu membuat kami sendiri saya pribadi sebagai ketua umum cabang dalam menjalani periode pasca Kongres 15 itu tekanan dari eksternal Wah, luar biasa ya. luar biasa karena izin tidak pernah didapat. Betul. Jadi Otak umpet. ya main itu. Karena itu kita juga di dalam harus solid. Cabang sendiri dan cabang dengan komisariat. Betul. Kalau ini tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan tenggelam. Karena tidak diakui, bukan tidak diakui, tapi tidak mendapat dukungan, baik finansial, terutama finansial itu dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan alumni, karena alumni donaturnya sendiri mundur. Nah, Kongres pengalaman ini yang barangkali terrefleksi juga di Munas Kahmi di Medan. Cuma eranya sudah berbeda. Betul. Oleh karena itu, yang saya lihat euforia masih tinggi, sehingga ini mungkin yang kritik saya pada pelaksanaan Kongres ataupun Munas Kahmi, baik yang di Medan maupun yang di Palu. Di Palu. Kita kemudian lebih banyak bicara pada siapa yang akan menjalankan organisasi ini, tapi tidak bicara apa yang harus dikerjakan oleh lembaga ini. Berarti poinnya adalah siapa yang akan menjadi presidium, begitu ya? Ya orang-orang yang akan itu di situ yang titik tekan yang banyak. Oke. Dibanding apa yang harus kita kerjakan. Ini harusnya bertarung di program ya, harusnya ya? Karena keberadaan Kahmi itu adalah pelanjut dari kualitas kelima dari 5 kualitas insan cita HMI. Masa kita insan akademis mempersiapkan diri menjadi kelompok intelektual, harus bersikap harus pencipta, itu berarti kreativitas harus dimunculkan. Itu sebagai kualitas kedua. Kemudian kita harus juga memupuk serasa pengabdian kita. Jadi care terhadap lingkungan, itu sebagai kualitas yang ketiga. Dan kualitas keempat, bagaimana sebagai mahasiswa itu kita tetap berada dalam nafas karakter keislaman kita itu ditempa. Nah, yang kelima, kualitas kelima, mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak lagi tugas HMI. Dan ini jatah Kahmi ya? Jatah kami. Tapi 2 Munas ini tidak banyak bicara soal ini. Betul. Maka saya sering melakukan kritik peran kelembagaan itu. Nah, dengan demikian, ketika muncul orang yang dibicarakan, dan hal itu misalnya dari Sumatera Utara ada calon, saya tidak menduga ya Romo Muhammad Syafi'i maju Di last minute di last minute, maka poin saya dia orang yang bisa menangkap. Karena kami pernah bersama mengurus Kahmi wilayah, dia ketua umum, saya sekretaris umum. Oke. Presidensial. Nah, pada masa presidensial dan kemudian pada masa pimpinan kolektif. Jadi ini peran itulah yang saya lihat antara Munas, ya bahkan saya mundur lagi Pekanbaru juga, Munas Pekanbaru. Itu juga kita ini tidak banyak bicara soal itu tadi. Apa yang harus kita perankan? Jadi fokus ke figur saja lah ya. Fokus pada itu. Gimana Bang Tosim? Apa yang Abang lihat perbedaannya ini? Jadi sebenarnya begini ya, saya melihatnya memang harus ada secara mendasar paradigma penafsiran yang harus kita bukan luruskan, kita coba rujuk kembali kepada landasan yang sahih lah, Quran gitulah ya, Sunnah. Kita dulu banyak disodorkan khalifah itu pemimpin. Padahal di Quran sendiri, itu pula tafsir yang lain. Wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Tinggi nih apanya nih? Ya. Nah, ada kan 2 pilihan. Kalau dia pemimpin, mohon maaf, terjebak kepada personalisasi. Tapi memakmurkan ini sistem.
nggak bisa. Jadi sistem itu yang dibilang Bang Jarin kelembagaan. HMI yang harusnya ini kan sudah mulai sebagai organisasi yang cukup mapan, mohon maaf, kadernya makin banyak dan banyak. Sudah tidak lagi terjebak kepada pilihan-pilihan yang tadi, mohon maaf. Itu terlalu banyak list subjektivitas yang akan membuat kita berhenti pada pilihan itu. Makanya peran kelembagaan. Kelembagaan ini apa? Itu yang diulang senar dulu. Dimanapun kalian nanti ditempatkan, kalian mewarnai. Bukan melembagai gitu. Jadi Betul. mohon maaf. Sistem ini balik orientasi sistem lah, kelembagaan apa semua. Ya ada yang doang menerjemahkan yang terakhir itu. Ya kesadaran kita bahwa kita wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi kan tadi salah satu yang paling spesifik apa Bang? Apa tadi yang 5 poin kualitas kelima tadi? Mewujudkan masyarakat. Kan itu sebenarnya fungsi kehalifahan itu. Betul. Nah, Menurut Bang Tosim, figur yang ada pada presiden yang terpilih minimal di 2 periode ini, apa itu masih kurang bagus untuk mewujudkan masyarakat yang apa ini? bukan. Yang sejahtera. Jadi kalau seperti ini masih polanya, ya kita nggak bisa mohon maaf dengan model gini kita tetap terjebak kepada pilihan subjektivitas, pilihan kepentingan. Oh gitu. Ini kan harus diobjektifkan. Wah, Pakai apa ngobjektifkannya? bahaya nih kan Bang? Bukan bahaya. Hampir mohon maaf. Semua di negara ini sekarang semua dipersonalisasi. Mohon maaf, presiden itu sebenarnya sebagai kelembagaan. Tapi kan dipersonalisasi. Sebagai ya kan ada. Ya mohon maaf lah ya, sampai ada cerita 3 periode apa semua. Padahal dia hadir situ kan sebagai kelembagaan ya taat aja. Jadi maksud saya, memang hampir di semua tatanan kehidupan kita ini, kita tidak mau berorientasi membangun sistem. Balik kita tadi diskusi tadi. Din kalau kita tarik sebagai sistem. Agama ya? Beda enggak. Kalau kita tarik ke agama, dia jadi mohon maaf. 4.000 agama di dunia ini, Islam salah satu agama. Tapi kan bagaimana dia sebagai sebuah sistem? Ya itu tadi lah. Jadi logika saya itu aja. Jadi sebenarnya yang diskusi saya sama Bang Jahrin, mereka ini yang terpilih ini, oke lah, plus minusnya nggak ada masalah. Tapi yang perlu kita ingatkan, ya kan, bahwa kendaraan mereka kami, kelembagaan ini, jangan yang terekspresi kepentingan subjektif tadi. Kalau itu terus kita dibawa, mohon maaf, pilihan kita ke depan. Iya betul. Ya kan? Dan saya melihat begini Bang, sesungguhnya kalau kita tidak akan mempersoalkan person yang terpilih, karena orangnya kan kita anggap juga dengan kualifikasi yang bagus misalnya. Bukan gitu. Karena itu pilihan Kongres, Iya. pilihan anggota, itu objektifnya. Mau plus minus, Artinya dialah yang akan memimpin. Itu kita juga harus taat sistem. Cuman begini Bang, kesannya kok seperti ada apa? Belakangan ini kan kita selalu berasumsi harusnya organisasi di usia yang keberapa kita sekarang? 70 kalau Kalau HMI-nya sudah 76 ya? ya. Kita 69 kalau. Oh. Kalau KHMI-nya juga sudah 69, lumayan. 69. Hampir 70. Harusnya kan makin mapan ini organisasi Bang. Ya. Tingkat kedewasaan berdemokrasinya kan makin bagus. Ya. Saya lihat belakangan kok agak sedikit apa ya, tarik menarik, sehingga sampai hari ini pun belum dilantik Ya. Majelis Nasionalnya. Apa yang Paradoks. terjadi Bang? Inilah kalau itu paradoks itu ya. Paradoks. Kalau secara individu, perorangan, ini 9 presidium ini hebat. Harus kita Kualifikasi pendidikannya S3 rata-rata. di HMI pun lumayan. Kan kalau kita lihat formal itu, ini kelompok intelektual. Iya. Tapi tidak tercermin dari keputusan-keputusan yang diambil di dalam mengelola organisasi. Apa yang Abang lihat? Dari apa ini? Dari perilakunya?
Inilah salah salah tadi satu itu kelemahannya, ya, pelantikan belum umpamanya. ya kelemahannya. Nggak, tentu karakter pribadi-pribadi ini kan Ya, ada karakter yang pribadi-pribadi mewarnai ini kan. kan mereka punya latar belakang yang berbeda. Tetapi sebetulnya bukan latar belakang itu yang menjadi persoalan. Saya melihat belum meletakkan kepentingan yang Oh, kepentingan yang sama ya, ya. tentang apa fungsi HMI. Kalau kita bicara bukan HMI, KHMI. Kalau HMI selalu kita bicarakan status organisasi mahasiswa, fungsi organisasi kader, peran perjuangan. Status menunjukkan di mana HMI berspesialisasi. Spesialisasi HMI di perkaderan. Betul. Sekarang KHMI di mana spesialisasinya? Kan tadi kan pernyataan umumnya misi sucinya itu kan mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, KHMI harus mengambil bagian dalam proses mewujudkan masyarakat adil makmur itu. Dilihat dari latar belakang ini, sesungguhnya KHMI itu bisa lebih cepat larinya dibanding yang lain. Iya. Betul, betul. Mereka politisi, mereka terlibat dalam pengambil kebijakan dalam keputusan negara. Betul, betul. Hebat itu kan? Dan saya punya pengalaman juga Bang, sedikit. Biasanya ada 9 orang yang terbaik yang sudah diamanahkan oleh Munas. Ini kan sudah saling hormat menghormatinya, ini harusnya kan terjadi nih 9 orang. Ada yang muda di situ, ada yang lebih tua, ada yang betul-betul lebih senior. Iya. Kalau saya secara pribadi untuk meletakkan senior pada posisi yang terhormat, kita dengarkan misalnya perkataannya, menurut saya harus bagian yang tidak boleh dipisahkan dari karakteristik yang terbangun kan Bang? Nah itu dia. Jadi saya lihat terjadi apa namanya itu? Kalau disebut nanti penyimpangan terlalu kasar. Tradisi yang dibangun ketika berorganisasi di HMI itu tidak tercermin di KHMI-nya. Saya terpilih menjadi ketua umum cabang mandataris. Itu diberi waktu hanya 14 hari menyusun kepengurusan HMI cabang Medan yang kemudian saya ajukan ke PBHMI untuk di SK-kan. Oke. Nah, ini pertanyaannya, apakah dalam ketetapan Munas itu, salah satu ketetapan tentang presidium itu, ada nggak klausul yang menyatakan Batas waktu kapan harus dilantik? Ya, kalau Munas Riau Tembaru itu ada disebut Berapa 30 hari. 30 hari. Harus tersusun kepengurusan itu sebagaimana yang dimaksud dalam tentang susunan kepengurusan itu pasal 9 anggaran dasar KHMI. Gitu. Bang Tosim, dinamika apa yang terjadi sehingga terjadi kelembatan, Bang? Jadi sebenarnya sederhana. Begini, saya cara melihatnya begini. Kita sebelum masuk AMI, input sebagai input. Input ini boleh macam-macam. Preman lah yang agamanya nggak jelas apa semua. Itu input. Di HMI itu nggak ada masalah. Lalu masuk in process training. Diobjektifkan. Maka keluarannya sama semua. 5 kualitas insan cita. Betul, betul. Nggak ada cerita kita ini semua mau senior mau apa. Udah ada di dalam dia. Itu output kita. Iya, betul. Persoalannya kenapa itu tidak bisa mewarnai. Kan itu tadi. Di alumni nggak bisa mewarnai nggak apa. Nah kalau Quran kan input boleh macam-macam. Diobjektifkan Quran proses. Lalu outputnya cuma 2, sami'na wa ata'na atau sami'na wa asoina. Ya gitu juga di HMI, ya boleh aja. Ya mohon maaf, kita tinggal checklist saja. Orang ini sami'na wa ata'na atau sami'na kepada cita-cita kita apa namanya kualitas insan kader apa. Tinggal gitu aja. Karena mohon maaf, ini semua yang menjadi bias ini. Karena mohon maaf, udah mendominasi kepentingan. Wah. Kita tidak bicara lagi standing kebutuhan kita sebagai insan. Kalau kualitas insan cita yang menjadi kepentingannya Sarawak ya kan Bang? Nah itu dia. Itulah dia yang saya sebut tadi terjadi deviasi kan. Nah, penyimpangan ini kalau menurut saya bukan lagi batas toleransi, sudah sangat jauh deviasi penyimpangan itu.
Jadi misi mewujudkan masyarakat adil makmur itu makin lama makin ke pinggir. Nah, apakah pilihan kita itu menetapkan model presidium atau presidensial yang menjadi persoalan? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kan dua-dua plus minus ada. Iya. Tapi memang karena tradisi kita dibangun di HMI adalah kepemimpinan yang sifatnya presidensial, mandataris, maka semestinya ini bisa mencerminkan Iya. di KAHMI. Kenapa? Biasanya presidensial itu pengambilan keputusannya Lebih bisa kuat. cepat. Lebih kuat. Iya. Karena dia orang yang beri mandat. Yang 9 ini Gimana? terbagi gitu. Malah kesannya pecah ya. Nah, karena berasal dari berbagai Kepentingan. kepentingan tadi. Tapi kalau ada 9 orang kan, makanya ganjil ya. Ini kan harusnya 9 orang bisa puting. Apa yang harus diputuskan secara bersama-sama di dalam Jadi kelompok? itu juga, Iya, Pak. mohon maaf, kan kita landasannya kan Quran dan Sunnah. Mohon maaf, nggak dikenal pula puting. Iya. Musyawarah mufakat. Iya. Makanya nggak relevan juga kalau itu angka-angka itu mau kita ekspresikan. Jadi sebenarnya bukan di situ, ya kan? Mau apapun pilihannya ini mau apa, ya kan? Iya. Kalau landasannya mohon maaf untuk menghindari kalau ada voting, ya mohon maaf. Iya. Itulah tadi secara nggak sadar, kesadaran kita ditarik menjauh dari landasan Quran. Karena ada dua hal yang penting menurut saya, makanya ini terus-menerus tarik-menarik. Yang pertama adalah posisi sekjen misalnya. Sehingga ini kok belum bulat-bulat ini. 9 orang memutuskan kapan kita mau dilantik. Yang kedua, waktu dan tempat pelantikan. Saya rasa daripada ini bakalan berlarut-larut, ya harus diskusi dalam satu grup kecil, maka jadi kesepakatan ini. Gimana itu, Bang? Ya itu kan kalau mereka punya kesadaran yang kuat untuk apa ya, untuk cita-cita bersama yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur tadi, maka pilihannya adalah siapa yang bisa bekerja untuk cita-cita itu, bukan siapa yang bekerja ketika saya menjadi koordinator presidium Harus ini. harus tunduk kepada saya. Oh gitu. Jadi ini kesan terlihat begitu ya, apanya yang senior di situ saya lihat mungkin Romo ya. Dari Ada segi Bang usia. Abdullah, Bang Abdullah Putih. Abdullah Putih ya. Tapi dibanding pengalaman dalam mengelola organisasi, KAHMI-nya mungkin dari di antara mereka itu Abdullah Putih relatif agak Betul. Lebih banyak di organisasi pemerintahan. iya, LPI. ya dia mungkin nuansa itu. Nah, tapi apapun alasannya, saya kira ini nggak boleh dibiarkan. Iya. Maka karena nanti efeknya adik-adik kita ini HMI, Iya. oh KAHMI aja bisa berbulan-bulan kok. Betul. Terus apa nasihat kita? Nah, saya kira ini karena ini Munas, Iya. pesertanya adalah MD dan MW. Tolong ini MW dan MD mempersoalkan ini, ajukan pertanyaan mengapa sampai sekarang belum ada kepengurusan ini terus. Bang Tosim? Itu. Ya, saya sebenarnya gimana ya? Alat-alat ukur yang tersedia sebenarnya udah ada dari kita. Udah diajari kita dari HMI membuat alat-alat ukur yang tersedia. Untuk mengobjektifkan yang subjektif. Salah satu yang dibilang Bang Jahrin. Untuk mengobjektifkan ini semua, mohon maaf supaya tidak menjadi dari perspektif Bang Jahrin inilah kebenaran. Dari perspektif saya inilah kebenaran. Ini kan harus diobjektifkan. Iya. Alat ukur ini udah ada sama kita. Alat ukur ADRT apalah semua kan. Nah, Betul. ya salah satu kata Bang Jahrin. Cuman penetapan waktu kapan dilantik kebetulan tidak ada klausul ya. Enggak, jangan gini, kalau gitu-gitu nanti apa kita, retorika kita. Ya mohon maaf, kita terus berdamai. Berdamai, MD nanti berdamai. Kalau itu, kan itu mau diobjektifkan. Ya kan? Siapa yang mau objektifkan? Ya bukan Bang Jahrin. Bukan saya, kalian lah. Pengurus institusi. Karena ini kan yang mau kita korban kelembagaan. Kita bukan persoalkan orang per orang. Itu mau Bang Jahrin dan kita. Kelembagaan ini mau diperkuatkan. Kita samakan penyebut. Macam mana MN kami mau lembaganya kuat kalau MD-MD-nya juga lemah. Betul. Seperti nggak kritis ya. Nah, jadi lembaga penyebutnya lembaga. Ya kalian yang main. Kalau pendapat aku sama Bang Jahrin, sekualitas apapun itu, penyebutnya nggak sama. Kalau pandangan pribadi menurut Bang Zahrin? Saya
Kalau pribadi saya mungkin resonansinya kan terbatas, ya kan? Media sosial yang kita gunakan Paling mungkin seperti ya inilah paling mungkin. seperti inilah, ya kan? Dan secara pribadi mungkin juga saya buat status. Iya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah apakah teman-teman yang 9 ini melihat apa ini enggak risau mereka terhadap situasi ini. Kalau masalah relevansi Bang, sebelumnya kan periode Medan itu kan per 8 bulan satu presidium. Di zaman Bang Mahfud Korpres, dia sampai selesai. Sebetulnya yang paling bagus kalau menurut Bang Jahri yang mana? Ya, kalau bergilir itu itu tidak efektif. Oh iya, Manajemennya nanti akan kacau. oh gitu. Ya, kan gini juga, kepemimpinan itu juga ada preferensi seseorang ya. Style seseorang itu juga ada. Itu kan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Oke. Maka saya lihat kalaupun yang 9 ini mau bergilir, itu akan kembali lagi lemah gitu ya. Oh gitu. Ya lemah. Saya yakin Terlalu terbatas waktu terlalu ya. terbatas waktu. Nanti belum apa-apa sudah pergi. Udah berganti bola. Mestinya ini kan pembelajaran. Itu sudah berapa kali kita periodisasi KAHMI ini dari Munas ke Munas. Mestinya kita harus berpikir mencari jalan keluar karena ini semua orang-orang terdidik. Betul. Punya kemampuan. Punya kemampuan. Berarti paralel nih 9 menjadi presidium dan 9 ini masing-masing melaksanakan tugas-tugas Majelis Nasional, begitu Bang? Begini, kan sekarang 9, Iya. kedudukannya sama. Oke. Biasanya kan harus ada CEO-nya ini kan, CEO. ya kan? Ada CEO-nya. Paling tidak secara administrasi yang menandatangani surat. Iya. Jadi kalau kolektif kolegial ini yang kita maksudkan itu kan pada saat kita membahas problemnya, masalahnya. Iya betul. Kita bicara bersama. Tapi pada akhirnya kan harus ada seseorang yang mengambil keputusan. Iya. Nah, itulah keuntungannya presidensial. Ketua umum akan mengambil langkah Iya. Tanggung jawab. Dan sepenuhnya. sepenuhnya. Ini 9 mereka dengan perspektif yang berbeda. Bisa ngeleseng. Nggak jalan-jalan nih Jadi saya sering mengatakan KAHMI ini ibarat mesin mobil, ini kapasitasnya itu truk ya. Truk ya. Truk yang bisa bawa kontainer itu. Tapi ternyata Iya. mesin yang besar ini hanya memuat muatan pick up. Alah, sayang kali ya. Sayang sekali. Oleh karena itu perlu kita melihat kembali kendaraan yang besar ini bagaimana supaya didorong ini kuat. Nah itu tadi. Jadi nggak bisa juga kalau kita secara individu-individu ini sehebat apapun Iya. kita Iya. nggak bisa. Nah, kita Atau bagi zonasi barangkali Bang Tosi. Enggak, jadi nggak sebenarnya juga. gini. Harus MW dan MD lah yang kemudian Iya. berteriak Menurut ini. saya kan gini. Ini kan sudah berlangsung. Naib juga kita, mohon maaf. Mau kita bilang yang milih itu nggak berkualitas. Kita diajari. Hasil kongres itulah yang tertinggi. Kita patuhi. hormati. Kita hormati. Nah sekarang kan ke depan ini kan ya nggak boleh lepas evaluasi. Oh gitu. Iya. Karena mohon maaf, Muhammad itu juga sering malaikat pernah datang, ditanya ada bawa ayat baru, nggak ada, ngapain? Ngevaluasi. Mohon maaf. Jadi kalau menurut saya MD mulai dari buat ukuran. Oke. Karena kan udah 9 ini. Iya betul. Buat ukuran 8 bulan ini apa ukuran objektifnya? Atas ukuran itulah kita evaluasi mereka. Jadi nggak bisa lagi ngeles. Jadi saya potong itu Sim ya. Kalau itu sekarang aja mereka belum menyusun ke pengurusan. Itulah makanya Bang, orang ini harus masuk suratin. Buktinya gini, mohon maaf. Kasus sebelum Munas kan ada tim seleksi. Iya betul. Bikin surat MD Sumut. MW. MD Sumut. Didengar kan? Itu baru satu. Cuman Timsel
hari ini kan sudah tidak berfungsi Bukan, lagi kan? bukan itu yang mau saya bahas. Saya mau bahas kelembagaan itu berangkatlah dengan sistem penguatan kelembagaan. Iya kan? Mohon maaf. Ini kan takutnya pembicaraan kita ini pembicaraan di ruang hampa aja. Iya kan? Nah, mohon maaf, ini kita adu gagasan mengikut apa yang perspektif kita maunya ke depan. Kelembagaan yang kita perkuat. Yeah. Saya mohon maaf selalu terbiasa tidak menangisi susu yang tumpah. Oke. Ambilkan lap, udahlah ini. Sekarang ke depan apa? Kita buat ukurannya kalian. Apalah mohon maaf. Ya. Diinisiasi MD kami Sumatera Utara kumpul. Ya macam Mempertanyakan lah. zaman kita di Hemi lah. Kalau komisariat pengurusnya datang senior, kumpul 3-4 orang. Iya. Kita risih Bang Zahir. Oh, iya. Risih. Pertama, ini kan MW, MD di daerah-daerah kan sudah bikin acara nih. Iya, Kemudian akhirnya seperti tidak terkoordinir. betul. Siapa yang hadir dari Majelis Nasional kan seperti itu kira-kira. Makanya saya lebih sedih lagi, kepengurusan belum lengkap, ya kan? Hipkanya Udah dilantik. sudah dilantik. Ini ntar lagi sudah dapat bantuan pula miliaran ya. Iya. Jadi gimana ya? Itu kan presiden buruk ini Iya betul. yang harus kita ingatkan. Induknya harusnya malu dong ya. Ya itu dia. Bayangkan nanti daerah-daerah ada yang muswil, Betul. ya kan wilayah ada yang Biasanya apa kekuatan hukum untuk mereka menghadiri acara-acara seperti itu? Ya rapat mereka. Soalnya kesekjenan kan sebetulnya belum ada Belum surat ada. menyurat. Jadi rapat mereka. itu barangkali hanya sekedar bagaimana nih gitu. Siapa pergi? Siapa yang pergi? Jadi tidak ada satu blade kebijakan yang mau dibawa. Apa gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya sih mohon maaf. Ya ini kan gini, ini pilihannya. Ya mereka rapat 9. Mempertanggungjawabkannya ada notulen. Iya betul. Gitu aja sementara. Karena mohon maaf, nanti kita kan nggak tahu secara utuh problematikanya. Iya betul. Iya kan? Ini lingkaran setan apa benang kusut? Kalau informasinya jumpa saja pun enggak. Nah itu Nah, dia. ya itu makanya ya itu yang digugat kalau dapat informasinya. Itulah salah satu pertanyaannya. Susah kali menghimpun 9 orang ini dalam Ya satu itulah waktu. dibuat. Sekarang pertanyaannya, mereka ini mau mengurus kami atau bukan? Nah, gitu aja pertanyaannya. Itu aja. Masa sudah sekian bulan jumpa saja payah? Kalau belum ada sekjen, toh mestinya dari salah seorang dari mereka yang 9 itu bersepakat. Oke, sementara ini saya yang notulen, Ya. saya yang menginventarisasi. Ini karena kita tim yang 9 ini. Tapi kalau kita bukan tim, Yuyu saya, ya udahlah. Artinya Bang Jahrin, harusnya kita mengevaluasi sistem ini nih. Kalau menurut saya, Iya kan mereka sebetulnya nggak perlu diajari lagi. Karena kita sudah panjang berorganisasi. tadi bolak-balik Bang Jahrin bilang ini banding-bandingnya presidensial nampaknya akan lebih kuat dan Pasti. kecepatannya itu gitu ya. Karena Sebenarnya kita tidak mengajari. Mengevaluasi itu bukan berarti mengajari. Iya. Mengingatkan tidak selalu dalam perspektif mengajari. Ya diingatkan aja. Iya. ya kalau itu betul. Tapi kan kita dalam hal ini masa mereka nggak bisa ya memutuskan Betul. ya. Dengan tingkat intelektual Iya. yang tinggi. Kalau saya Apalagi teknologi juga ada. Iya, Betul. Sulit-sulitnya Zoom, mereka bisa Zoom. Bisa Zoom. Mohon maaf. Bisa dibuat apa? Sekarang mohon maaf, notulennya IT bisa. Betul, Di-share ke. Jadi sebenarnya kalau saya lebih cenderung mengajak kawan-kawan MD proaktif aja. Iya. Jangan menunggu, kejar aja. Ya biar satu ketemu titik keseimbangan baru. Iya. Ya mohon maaf ini kan bandingkan sana. Ya. Kan kita mau mencari keseimbangan baru terhadap pilihan-pilihan berikutnya. Nampaknya Bang Tosim menginginkan agar sistem organisasi berjalan. Ya, itu Begitu dia. Ya kelembagaannya. MW kasih surat, Kasih MD iya, kasih surat. Kasih surat. Desak. Sebagaimana pengalaman kita, cabang misalnya dilihat oleh komisariat Iya. melayang surat itu. Surat. Betul. Udah ada. Kita begitu surat sampai, oh apa ini? Udah Kita gugup, langsung udah gugup gitu. Iya. Rapat harian bawa ke dalam rapat harian langsung gitu kan. atau Rapat presidium lah minyak. Malam itu. Itu. Jadi mekanisme ini kan Sudah ada. sudah terbangun. Sudah tersedia. Kita akan merasa diri kita sebagai orang organisatoris yang
apalah ya yang Kalau mumpuni. kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya apa yang melatar belakangi munculnya sistem presidium ini, Bang, di Kahmi ini? Itu tadi dualisme Ini pasti persoalan kepentingan. kepentingan. Nanti kalau seseorang itu terpilih, dia akan bawa ini ke Senaip, tadi. senaip itulah sampai segitunya. mengukur kualitas insan kader. Nah itulah dia. Kan orang misalnya menjadi ketua umum Kahmi, posisinya menteri, Dibawanya lagi. dibawanya lah nanti untuk. Jadi mekanisme kontrol kita Iya. itu nggak kuat, Iya ya. tidak dibentuk. Jadi yang namanya majelis pakar, majelis penasehat, itu Seperti nggak berfungsi nih. nggak ada fungsinya. Karena kita, Padahal nama-nama besar itu, Bang. ya betul, nama-nama besar. Maka malulah kita kan terhadap Muhammadiyah, Iya, betul betul. ya, terhadap NU, dan ormas-ormas lain. Kita apa coba? Kemampuan intelektual ada, kepemimpinan pada level-level tertentu juga ada, Udah terisi banyak apalah ya kan. banyak sekali. Tapi Lapis. truk ini Kecil tak kali bisa. muatannya. Muatannya kecil sekali, nggak bisa buat apa-apa. Saya mau gugat lah sekarang balik lagi. Apa yang sudah dilakukan Kahmi secara kelembagaan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sudah terhitung berapa bulan nih, Bang? Sejak November ini. Sudah 2,5 bulan lebih. 2,5 bulan lebih. Jadi Dan kita belum dapat apa-apa ya. Apapun belum ada. Jadi ada dua yang mungkin perlu kita sama-sama lah ini kan. Kita sebenarnya sudah diboboti kualitas insan kader. Sama semua, nggak abang. Kau Adinda nggak bisa bilang lebih hebat Bang Jahrin, nggak bisa. Sama kita. Karena bukan Bang Jahrin produk training tak macam-macam, basic training juga. Udah. Sama semua. Udah. Kedua ada budaya. Dan itu tercermin sebenarnya tergambar dari umat Islam. Imperior. Dulu oke lah kalau ada menteri yang apa bangga kali mau nyantolkan. Apalagi dalam sistem Orde Baru. Bangga kali kalau ya sekarang kemandirian. Nah itu tadi saya bilang tadi independensi. Iya. Dengan zaman sekarang mohon maaf. Kita terkejut anak secara kepentingan apalah dulu materi. Anak kecil sekarang bisa miliaran apa semua. Nggak perlu ketergantungan dulu oke lah mau pemerintah terlalu. Maksud saya yang tiga ini independensi kita. Mohon maaf. Nggak jelas ini di mana sekarang. Jadi patron klien kita ini yang juga mohon maaf. Tapi nggak enak mohon di sini. Bangga kali kita kalau udah menteri. Apa urusannya? Iya. Perspektif ini kan harus kita. Ya mohon maaf. Apa memang kalau nggak ini kalau ketergantungan aja tadi malah mohon maaf. Itu yang kami kritik sama Bang Jahrin apa? Mungkin Masa kongres kita 11-12 sama. mungkin terakhir, Bang, yang ingin saya minta respon. Bahwa dalam di kelompok presidium ini kan saya rasa ada 7 apa 8 partai ya? 7 ya, Bang? 99. 9 orang partai ya. Terafiliasi. Ini kan masuk juga komentar-komentar dari senioren juga. Apakah makin bagus ini MN Kahmi ini dengan kepemimpinan yang partai semua nih isinya, Bang Jahrin? Ada plus minusnya. Plusnya mereka punya kesempatan dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat. Aksesnya lebih mudah ya, lebih dekat. Daya dukungnya pun lebih besar. Iya. Itu daya tekannya juga bisa lebih kuat. Itu plus. Minusnya di balik itu, ini kan saya membawa partai. Ini yang jadi persoalan. Apalagi menjelang ini Pilpres 2024. Diwarnailah oleh kepentingan politik nasional. Istana, yang bukan di istana. Saling tarik menarik. Independensinya hilang. Sehingga apa yang kita banggakan dengan independensi itu sama sekali sudah terdegradasi. Dan itu dari periode ke periode. Nggak berani memutus mata rantai ini. Nah, kenapa? Karena ketakutan kita tidak mendapatkan kue dalam pembangunan nasional ini. Saya pikir tidak. Hak kita sebagai pembayar pajak. Sebagai pembayar pajak kita berhak menuntut kok. Muhammadiyah itu kurang apa?
Bahkan dia ditakuti sekarang kalau dia tarik duitnya itu malah dia mohon maaf ngancam. Betul. dari bank-bank pemerintah itu apa nggak terlongkop itu? Kita apa coba? Kenapa tidak berani? Misalnya seorang Mahfud MD yang katanya alumni HMI, ketua majelis pakar, tidak berani mengingatkan ini. Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, para menteri yang ada di situ, para anggota DPR kita ini. Kenapa? Masa untuk urusan kami yang segini gak bisa menyelesaikannya? Karena ini bukan partai. Ya betul. Tapi Kepentingan kita sama. Tapi kalau saya dengar dari Pak Prabowo, ini apa namanya itu fraksi terbesar ini, kami ini. Kalau di DPR RI itu ya Pak? Iya. Ya fraksi terbesar, tetapi Kalau Ya, Bang tadi Tasir. Gimana, Tasir? kalau kualitas insan citanya yang mewarnai lembaga yang di sana, umpamanya di mana dia? Bang Jarin di partai A. Kualitas Bang Jarin mewarnai bukan Partai itu. yang mewarnai saya. Itu sudah di situ yang mohon maaf independensi itu tergerus. Waduh. Enggak. Tapi itu juga barangkali bisa kita atasi. Kenapa? Pertama begini, kita berkumpul di Kahmi ini untuk apa sebetulnya? Itu dulu. Iya. Apa ceritanya? Bang JK bilang ini wirid-wirid aja kita Nah, katanya. itu dia. Nah, itu dia. Nah, itu harus didudukkan. Nah, itu Betul. dia. Setuju. Berarti Kalau ada masalah Paguyuban aja bukan katanya. dengan organisasi sebagai paguyuban. Itu konsekuensi yang harus kita terima, ya sudahlah. Kalau begitu, kalau dia paguyuban, ya udahlah. Udahlah. Betul. Nggak usahlah kita berteriak bahwa kita Hebat. hebat gitu, bahwa kita ini kader umat dan kader bangsa gitu. Sementara kalau ketua umum kita di MW, Bang Rusdi, justru mengharapkan justru kami ini bisa mengangkat semua potensi-potensi yang ada untuk eksis sedemikian rupa. Berbeda dengan paguyuban. Jadi itulah Adinda. Itulah yang 10-15 tahun yang lalu saya mempersoalkan peran kelembagaan Kahmi. Iya. Oke. Karena peran itulah yang akan menentukan apakah Kahmi ini betul menjadi garda terdepan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur, atau kita hanya sekedar Paguyuban. paguyuban yang melengkapi warna-warni yang ada di Republik ini. Perwiritan. Luar biasa diskusinya, Bang. Ini adalah diskusi terlama Iya. dalam sesi podcast Nasi Umat. Tapi memang sangat menarik diskusi kita hari ini berbicara tentang Majelis Nasional Kahmi pasca Munas yang lalu, dan harusnya ini menjadi visi-visi ke depan dari Majelis Nasional agar kira-kira walaupun secara individu mereka bagus, tapi kesejahteraan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita organisasi ini terwujud. Ya. Saya rasa ini pemirsa yang dapat kami sampaikan. Saya tidak akan simpulkan lagi. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat Insya untuk Allah. disimak Amin. semua pihak, Amin. Amin. khususnya kepada kader-kader HMI dan Kahmi dimanapun berada. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kusa. Ya, Gusa. Yakin usaha sampai. Yakin Ustaz.